Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihi al-kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Qayyuman liyunzira ba'san shadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minin. Yubashshiral mu'minina alladzina ya'maluna sholihati anna lahum ajran hasanah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Pada yang kami hormati Ketua Rakyat dari Kabupaten Bantul beserta jajarannya, Ustadzah dari unit TKTBA Kabupaten Bantul yang insya Allah dirahmati Allah. Puji syukur alhamdulillahirabbil alamin. Kita bersama-sama aturkan kepada Allah SWT, karena pada saat ini, sampai detik ini, sampai jam ini, di tempat ini kita masih diberikan nikmat yang luar biasa, nikmat iman, Islam, juga kekuatan, kesehatan, dan kita tidak bisa menghitung nikmat Allah yang telah Allah berikan pada kita. Wa in ta'udhu nikmatallahi la tuhsuha. Dan jika kamu menghitung nikmat Allah, niscaya kamu tidak akan mampu menghitungnya. Selanjutnya salam dan salam terlimpah juga kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada para sahabat, para alim ulama, tabi'in, dan juga kepada umat Islam sampai nanti di akhir zaman. Amin ya rabbal alamin. Usaha saya yang kami hormati, berbahagia, sedikit kami sampaikan bahwasanya rasa syukur itu tidak hanya diucapkan di lisan. Nah, itu salah satu dari syarat untuk mensyukuri nikmat dari Allah. Jadi syarat mensyukuri nikmat Allah paling ada 3. Yang pertama, kita meyakini dengan sepenuh hati bahwasanya semua nikmat yang Allah berikan, baik yang kita gunakan, yang belum kita gunakan, itu merupakan berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semuanya kita yakin dalam hati bahwa semua nikmat itu berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Katakanlah kita sehat, sembuh dari penyakit, mungkin dengan perantara dokter, dengan perantara obat. Nah, kita yakin bahwa yang menyembuhkan itu bukan dokter, bukan obat, namun Allah dengan perantara, yaitu obat ataupun dokter. Nah, seperti itu kita meyakini. Itu syarat yang pertama, kita mensyukuri nikmat dari Allah. Kemudian yang kedua, bahwasanya nikmat itu harus kita lafalkan, kita ikrarkan dengan setidak-tidaknya dengan mengucapkan lafal alhamdulillahirabbil alamin. Segala sesuatu yang telah kita kerjakan, ya, telah kita lalui,
itu dapat kita syukuri dengan lafal hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji hanya milik Allah penguasa semesta alam. Kemudian yang ketiga syarat untuk mensyukuri nikmat dari Allah yaitu apa? Kita menggunakan nikmat tersebut dengan sebaik-baiknya untuk beribadah. Ya. Kita sehat, mari kita gunakan kegiatan amal ibadah. Mungkin termasuk pagi hari ini kita bisa bersilaturahim, kita menjalin persaudaraan ukhuwah Islamiyah di antara ustadz-ustadzah se-Kapanewon Bantul, dan dari ujung timur sampai ujung barat, dari utara sampai selatan. Bertemu di sini dengan keadaan sehat merupakan satu nikmat yang luar biasa. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, amal ibadah yang lainnya yang perlu kita laksanakan, khususnya kita ustadz-ustadzah adalah apa? Yaitu kita mensiarkan tentang TKA, TPA, Taman Kanak-kanak Al-Quran, Taman Pendidikan Al-Quran. Kenapa kita harus konsekuen dalam bidang atau dalam kegiatan ini? Kita ingat bahwasanya apa? Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduha an-nasu wal hijarah. Ya orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari siksa api neraka yang bahan bakarnya dari manusia dan batu. Pertanyaannya, apakah kita mau menjadi bahan bakar? Tentunya tidak, ya. Bahan bakar neraka tentu tidak akan mau. Makanya monggo kita bersama-sama kita bersinergi, saling mengkomunikasikan dalam rangka peningkatan kualitas atau mutu TKA, TPA di Kapanewon Bantul, khususnya seperti itu. Nanti umumnya di Kabupaten Bantul dan juga nanti di provinsi daerah istimewa Yogyakarta. Oke, itu mulai sedikit awal dari saya matur untuk memberikan ya siraman rohani sedikit, ya. Mudah-mudahan dengan pengetahuan tentang mensyukuri nikmat tersebut nanti aplikasinya nanti bagi ustadz dan ustadzah nanti dapat dilaksanakan di tempat lain sehingga nantinya akan berbuah manis nanti di alam selanjutnya. Gitu ya. Ya, selanjutnya mungkin sedikit perkenalan dari kami. Saya Arifin Hasan, ya, Arifin Hasan. Alamat saya, domisili saya di Glintong Kidul, ya. Jadi alon-alon yang punya Glintong Kidul. Karena bakar jadi Gunung Kidul, ya. Jadi Glintong Kidul, Satorajo, Bantul. Ya. Arahnya kalau jalan Samas, nanti ke selatan, nanti ada rumah sakit COVID selatan. Kemudian ada Gapura Palian, nanti belok kanan masuk ke barat kurang lebih 1,5 kilometer, nanti masuk ke Peduan Glintong Kidul. Kalau dari arah jalan Sanden, pertigaan Sawangan ke selatan, nanti ada Pasar Gumunan, itu nanti ke selatan dikit ada perempatan, kemudian belok kiri, nanti kurang lebih 1,5 kilo juga sampai ke Peduan Glintong Kidul. Jadi saya Pandak juga, Satorajo Pandak paling kidul ini, paling selatan, karena kidul ini kidul saya itu sudah Kretek, Wetan, Bambang Limuro, Kil Kulon, Sandin, di perbatasan pojokan, termasuk Satorajo di wilayah Pandak. Terus saya di kepengurusan Batu Daerah itu diamanai menjadi kepala bidang supervisi akreditasi. Ya. Masa baktinya sampai 2000 berapa maksudnya? Ya. 26 ya. Nah, apa? Masih lama. Ya, terus tugas saya yaitu istilahnya
supervisi, kemudian nanti mendampingi tim asesor, tim penilai dari Batko wilayah untuk pembinaan ke unit-unit dalam konteks akreditasi. Nah, di sini kata akreditasi mungkin menjadi momok nih, menjadi momok ketika Bapak Ibu saudara itu bekerja sehari-hari di dunia pendidikan, gitu, TK, gitu, PAUD, kemudian nanti SD, SMP, gitu, SMA, gitu, perguruan tinggi itu. Ketika nanti mendengar akreditasi, akreditasi ya, ngebur ya, gitu. Jadi ada satu hal yang selalu menjadi momok ketika mendengar akreditasi. Namun di sini di TKA-TPA itu dibuat yang seringan-ringannya, semudah-mudahnya, gitu. Tidak memaksakan yang utuh harus, istilah, dan tidak ada yang timbal balik bukti itu yang fit banget. Jadi sekiranya itu nanti bukti itu nanti tidak ada, ya kita ya terlalu memaksakan. Nah, selanjutnya mungkin awal tadi sudah sampaikan bahwasanya yang namanya supervisi akreditasi itu ada dua kata yang berbeda. Dua kata yang berbeda. Mungkin di buku-buku yang sudah kita ada mungkin baca. Jadi supervisi itu secara garis besar bahwasanya keseluruhan usaha, keseluruhan usaha yang bersifat pembinaan, pembinaan kepada unit, dalam rangka apa? Mengembangkan proses kegiatan belajar mengajar di TKA-TPA menjadi lebih baik. Jadi supervisi adalah suatu usaha secara keseluruhan yang dikemas dalam pembinaan, termasuk seperti ini pembinaan, kemudian nanti ada yang survei ke lokasi unitnya masing-masing, mungkin dari PH Rayon, pengurus rayon nanti ngaruh ke TPA Al-Fajar itu ono tenan orang, nah seperti itu nih. Kemudian paling enggak nanti dari PH Rayon itu ngaruh ke kepengurusannya piye. Nah seperti suatu usaha pembinaan, secara keseluruhan nanti kalau begitu. Jadi tidak hanya sebatas, tapi nanti keseluruhan nanti ada di buku tersebut dan nanti dapat kita pecah atau kita kemas dalam satu pertemuan seperti ini. Jadi setelah pembinaan untuk apa? Pembinaan ke unit untuk mengembangkan proses unit menjadi ke yang lebih baik tentang proses belajar mengajarnya, manajemennya, kemudian personal, usaha tinggalnya dan lain sebagainya. Nah, jadi setelah ada seluruh usaha tersebut sudah tercapai, nanti baru masuk ke yang namanya akreditasi, yaitu proses kelanjutan dari supervisi untuk penilaian administrasi. Ya, seperti itu ya. Jadi ini berhubungan. Jadi antara supervisi dan akreditasi itu saling berhubungan. Nah, sebagai info, di tahun 2023 kemarin Batko daerah sudah supervisi dan melaksanakan akreditasi ke 12 unit TKA-TPA sebantul. Bekasian 2 unit, Sewon 1 unit, Gelingo 2 unit, Kretek 2 unit, Pandak 2 unit, Pajangan 1 unit. Ya, itu alhamdulillah termasuk di sini sudah ada itu nih. Tahun berapa? 2018, 5 tahun berarti 2023 itu bisa mengajukan lagi akreditasi. Jadi piagam akreditasi itu 5 tahun sekali dapat di-update. Ya. Nah, jadi jangan sampai nanti, aku akreditasi Pak, nanti 5 tahun menang baik, 6 tahun menang baik, 7 tahun menang baik, itu enggak. Tapi 5 tahun ke depan nanti bisa niat lagi untuk mengajukan akreditasi. Gitu.
Jadi kemarin 2023 dari 12 unit tersebut, ya, tiga yang nilainya mendapatkan kategori A. Ya, kategori A itu dari nilainya 2001 sampai 3000. Ya, itu. Kemudian yang B itu 1001 sampai 2000. Kalau yang C itu berarti dari 0 sampai 1000. Secara tidak terasa unit jenengan itu sudah masuk kategori C. Lalu bilang beraplikasi, ya, dari 0 sampai 1000, ya. Ya, ketika mengajukan akreditasi berarti tidak ada upaya untuk maju. Nah, itu ya. Nah, bahwa nanti di tahun 2024, ya, kami tim dari Bakbeda sudah mendaftar 1 unit Al-Ikhlas, ya, Al-Ikhlas fakultatif, ya. Keyongan lor itu yang dari Bantul untuk nanti bisa maju ke supervisi akreditasi. Ada perwakilannya? Belum ada, ya. Ada nanti sekalian nanti kasih ini. Ya, dari tadi 50-an unit yang ada di Kabupaten Bantul, Kabupaten Bantul kemarin yang mengajukan lewat lembar pendaftaran di Pemda, aula Pemda itu hanya 1 yang masuk. Ya, nanti yang lainnya monggo nanti bisa muncul setelah nanti ada kita sharing tentang akreditasi, ya, gitu. Ya. Oke, ya, mungkin secara langsung aja, ya, nanti tentang apa itu pengertian supervisi akreditasi nanti bisa di sini, terus standar isinya seperti apa, standar seperti apa nanti monggo. Tapi itu tidak membebankan, ya. Jadi jangan dipandang terus kudu tidak, ya, gitu. Ini jadi sekarang mungkin nanti langsung ke sini saja ke buku yang ini dengan terima, ini saya tadi fotokopi sekitar 30-an, ya, 30-an. Kalau yang sini mungkin yang ada berapa unit ini? Jadi 1 unit, jadi 1, ya, gitu, ya. Ini saya menanya kalau nanti saja nanti, ya. Video terus kita lihat waktu, ya. Mungkin yang lainnya bisa dipinjami, nggak apa-apa dulu, ya, yang lain berapa? Nanti, ya, biar nanti tahu semuanya tentang apa akreditasi tersebut, ya, gitu. Maka nanti bisa dipinjami, nggak apa-apa, Mas. Ya, nanti ya dibawa pulang nanti 1 unit 1, ya. Nanti per unit 1 aja nggak apa-apa. Kalau sekarang mungkin bisa dipinjami dulu yang ada di sini, biar nanti semuanya bisa nyimak dan nanti bisa menilai diri sendiri dulu, menilai kemampuan dirinya sampai mana. Gitu. Ya, saya langsung saja nanti. Jadi di sini intinya untuk akreditasi itu menyiapkan administrasi yang bentuknya fisik, ya. Ini kalau di Lagismu mungkin juga ya lah. Ya, saya padahal lah, saya aktif ini. Ya, jadi administrasi sama, ya. Nanti langsung saya tuju saja nanti ke halaman 47, ya. Saya ke halaman 47, ya, monggo. Bisa yang dipinjam aja nggak apa-apa, Mas. Ya. Ya. Ya, monggo. Ya, jadi 47, ya. Nanti proses administrasinya itu nomor 1 sampai 30. Ya, jadi 1 sampai 30 itu nanti administrasi yang disiapkan. Ya. Ya. Terus nanti caranya, ya, biar nanti tidak sambil, tidak tumpang itu nanti dari teman-teman unit, teman-teman ustadz di unit itu paling tidak menyiapkan 30 map, ya, seperti ini, ya. Ya, 30 sebenarnya nggak apa-apa. Kalau memang kemampuan di unit itu lebih keuangannya, bisa mapnya yang bagus, karena nanti untuk generasi yang akan datang, ya.
Nah, kalau yang pas-pasan ya seperti ini nggak apa-apa. Jadi nanti setiap map itu nanti dikasih kode judul yang ada di buku petunjuk ini 1 sampai 30. Ya, dikasih nama. Ya, seperti ini yang pertama jumlah santri. Ya, jumlah santri. Kemudian nanti di sini ada pelatihan metodologi. Ya, nah sampai nanti yang terakhir itu sumbangan atau infak pendidikan santri. Ya, itu. Jadi intinya monggo mulai sekarang ya, nanti monggo dari teman-teman di sini menyiapkan 30 map. Ya. Saya yakin di sini itu sudah berproses ya, gitu. Wes pulang ngaji, wes ono daftar hadir, ada nggak daftar hadir? Ya, daftar. Kemudian ada pertemuan rutin, ada pertemuan rutin di sini maksudnya. Wisuda pernah? Nah, pernah. Itu nanti kan tinggal kita mencocokkan saja, sehingga kesannya nanti ketika nanti dari pengurus harian rayon itu menawarkan ini singkat akreditasi, ya saya siap, itu ya. Kebanyakan kan enggak kan? Kebanyakan kan enggak. Jadi kebanyakan kan mesti gimana gitu ya. Nah gitu. Jadi emang itu apa ya, satu kesan yang sebenarnya kurang bagus ya. Karena saya yakin setiap unit itu mesti siap. Hanya memang mungkin personalnya yang mungkin tidak kompak. Gitu. Mungkin 1-2 ustadz kompak, kemudian tapi dengan takmir mungkin ada. Mungkin dengan pengelola yang lain mungkin kurang serak. Nah gitu ya. Mungkin dengan wali santri yang masih sok terus. Gara-gara lagi nyimak buku apa prestasinya diulang. Itu nanti pada metodologi gerak gitu ya. Jadi gitu. Monggo satu trik nanti untuk menyiapkan akreditasi, jangan sampai nanti ketika pengurus rayon itu menawarkan mana yang siap akreditasi menanggapi. Jangan sampai harus ada saya siap, jadi saya siap gitu ya, seperti itu. Karena itu nanti akan kembali ke mana? Ke unitnya masing-masing, gitu. Jadi yang namanya PH Rayon, PH Bagoda itu memfasilitasi saja, membina tadi ini usaha keseluruhan untuk pembinaan tadi. Gitu. Monggo nanti kita cek satu persatu, teman-teman di unit nanti bisa istilahnya biji dulu kemampuannya sampai di mana, gitu, sehingga nanti ketahuan ternyata aku akreditasi ini untuk B, untuk C, untuk A, nah gitu. Jadi terus orang mamang gitu ya. Nah gitu. Ya sekarang yang jumlah santri, oke. Monggo jumlah santri di unitnya masing-masing ada berapa, terus dimasukkan nilainya tersebut. Ono sing 25, ono sing 50, ono sing 100. Ya. Nah, ketika mungkin jumlahnya 40, ya, berarti nilainya ya sekitar 40 atau berapa, ya. Jadi modalnya itu sudah mudah sebenarnya. Jadi ini sudah C itu, sudah C. Nah, itu ya. Jadi jumlah santri ada yang 100, ada. Wah, 100 berarti berarti nilai 100 kan berarti. Sip lah. Kadang ada yang ini pengalaman sih Bu. Ada yang kemarin itu jumlah santrinya cuma 25 kretek. Pengennya nggak mau akreditasi. Tapi begitu kami datang, kami istilahnya ya rembukan bareng-bareng, gitu. Kemudian ada motivasi dari kami juga, akhirnya mau. Ya tentu saja ada pembimbingan yang tidak putus. Akhirnya maju, kemudian mendapatkan nilai B. 1.500-an ya. Nah, alhamdulillah itu. Jadi dari yang tidak ada menjadi ada salah satu peningkatan. Jadi pembinaan selawat seperti itu akan berguna seperti itu ya. Udah ya. Nah sekarang kurikulum ada nggak di sini masing-masing? Kurikulum mengacu ini loh. Nggak pernah belum dari PH. PH sudah mengusahakan belum? Kurikulum
Sudah di sini sudah. Saya kira dulu pernah dibagi ya. Pedoman pengelolaan dan kurikulum implementatif PKATP di UJ. Jadi kita pernah dibagi ya. Hilang. Jadi kurikulumnya mengacu ini nanti ya. Nah, nanti monggo nanti bila nanti di unitnya mungkin ke-screenshot, dicari dulu semaksimal mungkin, bila enggak nanti monggo berhubungan dengan PH Rayon. Nanti ketika ada yang bisa mengusahakan di depot, nanti monggo difasilitasi. Ini PH juga nanti salah satu pembinaan juga mengusahakan ini ada. Karena unit kalau enggak ini nanti arahnya enggak akan lurus. Walaupun nanti dalam pelaksanaannya ya, itu nanti ya mungkin tidak semuanya sesuai target. Tapi paling tidak kita mengetahui isi-isinya ya. Gitu. Ini dulu kita pembagian juga ya. Pembagian dulu kalau nggak salah di Citagung ya. Pas pembagian pertemuan direktur sama pembagian ini apa ya? Kaos ini apa? Kaos baju. Nanti itu apa kita? Mau cepat tuh, cepat. Oh, cepat ya. Monggo nanti ya. Nanti ketika nanti unit belum ada, bisa konfirmasi ke PH Rayon. Kalau enggak nanti ke PH Bakuda. Nanti insya Allah nanti dari depot Ikrok Bakuda nanti bisa mengusahakan kalau nanti teman-teman menginginkan. Ya. Karena ini salah satu acuan juga untuk pembuatan ini kurikulum ya. Kurikulum di sini. Kurikulum itu ada berjenjang TKA, TPA dan semua jenjang. Ya. Ada belum berarti? Belum ada kurikulumnya? Belum. Berarti kasih Allah nilainya berapa? 25 gitu ya. Itu ada. Kalau belum ya berarti ya katakanlah 10 itu nggak apa-apa. Oh iya, monggo nanti dinilai sendiri ya. Terus di sini itu ada nggak pembagian jenjang pendidikan TKA, TPA, TKA? Ada. Nah, berarti sudah masuk ke nilai 100 kalau sampai TKA. Karena nanti ada juga ya. Nah, di sini juga nanti ada pengelolaannya di sini ya. Pedoman pengelolaan pembinaan dan pengembangan M3A. Di sini ada nanti TKA, TPA, TKAL, TPAL, TKA. Itu ada. Ini ya. Jadi emang nanti setiap unit itu beda-beda. Ada yang TKA ke TPA, ke TKA itu ada. Tapi ada yang TKA terus nanti naik ke TKA lanjutan. TKA lanjutan nanti masuk ke TPA. TPA nanti TPA lanjutan baru masuk ke TKA. Jadi jenjang seperti itu. Tinggal nanti kemampuan dari unit monggo itu mau pilih yang mana, tergantung dari kemampuan dan pedoman yang dimiliki seperti itu ya. Nah, oke, nanti bisa dicek tadi kalau sudah ada jenjang pendidikannya katakanlah mungkin berapa, 50 atau 100 berani, 100 berani ya, boleh saja 100 nggak apa-apa. Terus hari masuk TPA berapa kali dalam satu pekan? 3 kali. Oke, 3 kali berarti sudah 50. Oke, nah, lebih dari 3 kali berarti 100. Pilih yang mana? Pilih 100. Nah, monggo berarti paling nggak 4 kali. 4 kali berarti sudah ya. Nah, terus saja 100 itu nggak apa-apa. Dirorek nggak apa-apa nanti. Nggak apa-apa. Nilai dulu. Yang penting nanti jujur aja. Terus kegiatan ekstrakurikuler itu ada enggak? Jadi kegiatan luar, misalnya mewarnai, menggambar, kaligrafi, outbound, piknik. Nah itu adanya itu ada tidak rutin atau ada rutin. Nah seperti itu. Tinggal bedakan aja nanti ya. Nah, tidak rutin nggak apa-apa, 50 berarti ya. Terus yang nomor 6, persentase ketuntasan belajar santri. Ini artinya gini. Jadi dalam satu semester itu kan dari unit sudah memprogramkan, misalnya bacaan materi hafalan surat-surat pendek
itu dari Anas sampai Al-Qari'ah. Itu ketika nanti 1 semester 6 bulan itu berapa santri yang sudah lulus dari totalnya. Itu namanya persentase ketuntasan belajar santri. Oke? Paham ya? Jadi ketika nanti memprogramkan 1 semester itu hafal bacaan sholat, berapa santri yang hafal. Kemudian nanti di persentase, misalnya 50 per 100 kali 100% berarti 50%. Nah, gitu. Nilainya 50%. Lebih dari 50 berarti ada 100. Nah, itu caranya ya. Gitu. Ada pertanyaan dulu sebelum ke nomor 7? Kalau enggak pelaksanaan wisuda, pernah belum di Zubik mengadakan wisuda sendiri? Nah, pernah berarti udah one sendiri ya. Coba dulu, apa ada buktinya? Nah, kalau ada bukti apa? Ketika nanti mau bilang ada buktinya, itu nilai plus. Tapi ketika ada, bikin walaupun foto sing jadul nggak apa-apa. Nah, oke. Oh, betul, nggak apa-apa. Asal nanti ada apa istilahnya buktinya itu, itu. Jadi nanti penilaian yang administrasi secara bukti. Jadi intinya di sini wisuda Zubik ya, berapa kali? Karena nanti apa? Karena dengan ketuntasan tadi, ketuntasan belajar itu kan nanti apresiasi dari Zubik kan mau wisuda santri. Nah, walaupun nanti cuma tadi hafal bacaan sholat, wisuda mungkin lulus jilid 6, nah itu nggak apa-apa. Mungkin ada siar di Zubik tentang wisuda santri. Oke, berarti nilainya ada, berarti terprogram setiap semester. Kalau semester berarti ada nilai 100. Oke, jumlah ustaz sekarang berapa jumlah ustaz? Ada yang variatif 5, 10, 15, 10. Wah, 10 berarti udah bagus. 25, oh berarti yang satunya 100 tadi. Wah, alhamdulillah berarti. Sip. Berarti nanti sudah berkelas ya. Wah, berarti udah sip. Jadi ada, kemudian forum ada ustaz. Ada. Oh, tinggal mencocokkan saja. Seragam santri dan ustaz mesti ada ini ya. Soalnya spirit ini semangat ya, kami seragam ya. Nah ini yang mungkin nomor 11, 12, 13 itu nanti fasilitasnya dari Batu Rayon. Kualifikasi direktur. Sekarang yang direktur TPA-nya yang koalisi tahu mempunyai syahadah S1 dan pernah pelatihan dasar. Ada belum? S1 saja ya, bukan S1 formal. Sarjana itu enggak ya? Ada ya? S1 sama pelatihan dasar. Pelatihan dasar nanti ada pelatihan dasar, pelatihan mahir 1, mahir 2 saya. Nanti bisa yang di-backup oleh Rayon dalam pengadaannya ya. Ada yang S2A, sudah S2A direkturnya? Berapa mas? Belum. Oke, yang S1 tadi nilainya berapa? Masuk saja nilai di piagam 67. 65. Ini ya, jadi nanti ketika S1-nya kan ada 5 item itu. Ketika tiap itemnya itu 65, membaca Al-Quran 65, bacaan sholat 65, surat pendek 65, dua sehari 65, ayat 65, rata-ratanya 65, itu berarti beliau yang masuk ke S2A bisa. Tapi ketika satu item misalnya bacaan sholat itu 64, itu belum bisa. Ya, belum bisa. Jadi harus 55-nya itu minimal 65. Itu baru bisa masuk ke S2A. S2A itu materinya ilmu tajwid. Ilmu tajwid nanti ada pelatihannya sekitar 4-5 kali, baru ujian tulis. Itu tak bocorkan dulu biasanya enak. Ujian tulis, soalnya 100, 25 itu ABCD milik nyentangi atau buburi, yang 75 nanti
Isinya contoh seperti ini. Tuliskan huruf yang termasuk huruf idgham. Apa ya? Nah, yang termasuk huruf idgham. Apa? Kemudian berikan atau tuliskan contoh lafal atau kata yang termasuk huruf idgham biguna 5 kata. Gitu. Nanti yang tuliskan lafal atau kata yang termasuk idgham ini 5. Jadi satu soal itu jawabannya nanti 5 kata atau 3 kata yang masuk dalam ilmu tajwid. Gitu ya. Kita bocorkan dulu nanti nggak itu ya masalah saya itu ya. Nah kalau saya S2B nanti murotal ya, murotal dari Anas sampai Al-Husyah plus nanti ayat-ayat pilihan ya. Kalau yang S3 nanti itu semua S2A sampai An-Nabat. Itu saya baru S2A ya. S2B kemarin ikut tapi belum lulus. Gitu ya, gitu ya. Jadi saya seperti itu ya. Kualifikasi direktur seperti itu, nanti kalau mau nilainya bagus ya dikejar. Ya. Terus yang saya yang lainnya, saya yang ustaz lainnya, kira-kira ada berapa persen dari yang sudah mengikuti? Misalnya tadi 25 nih, 25 ustaz, itu ada berapa yang sudah S1, sahabat 1? Semua? Alhamdulillah dan semua ya. Berarti sudah 100%. Ya gitu. Terus metodologi Iqra dan pelatihan manajemen TKA sudah pernah mengadakan? Sudah? Tidak pernah? Pernah? Sudah ada sertifikatnya? Piagamnya? Itu nanti yang ditanyakan itu. Ditanyakan itu ya. Itu yang ditanyakan nanti ini. Ketika mulai itu mana piagamnya? Nah, seperti itu. Kalau belum ada, ya nanti apa istilah nanti bisa di kondisikan. Gitu. Jadi 11, 12, 13 mungkin nanti koordinasi dengan PH Rayon untuk memfasilitasi penyelenggaraannya. Oke, nanti Badkoda nanti insya Allah nanti bisa mendampingi ataupun mengeksekusi. Nah, nanti ada surat dari Rayon ke Badkoda nanti yang memfasilitasi untuk mencarikan pemateri ataupun pengujinya. Nanti akhirnya akan mendapatkan apa? Sertifikat ataupun piagam. Kalau sahabat 1 itu biayanya 40.000 sekarang per ustaz. Itu nanti fasilitasnya langsung langsung ujian ya. 40.000 itu satu langsung ujian. Tidak ada pelatihan. Kalau ada pelatihan berarti nanti nambah biaya. Jadi langsung ujian. Ujiannya tadi membaca Al-Quran dengan tartil, kemudian bacaan sholat apal, surat-surat pendek apal, doa sehari-hari apal, ayat pilihan apal. Itu nanti kalau lulus dapat sertifikat langsung. Kalau remedi itu remedi 1 kali, tapi tempatnya di gedung visi Quranic Center Batu Wilayah. Jadi harus ke sana sekarang, tidak mengundang. Kalau dulu mengundang, sekarang harus ke sana. Itu 40.000 per dengan catatan itu langsung ujian. Tapi kan dengan pelatihan nanti beda. Gitu ya. Nanti itu bisa difasilitasi. Oke, tadi berarti nilainya baru yang 100 tadi ada, yang 50 ada ya. Nah, kepengurusan nanti bukan? Kepengurusan yang Ustaz. Jadi ada direktur, sekretaris, bendahara, sisa pengurus. Zakat ada apa? Strukturnya, bagiannya nanti ditempel. Ada. Siap. Mulia 100 berarti ya. Pertemuan pengurus termasuk forum dan tadi. Pengurus dalam hal ini pengurus melibatkan pihak pengelola ya. Ada takmir, tokoh masyarakat. Nah, ya, siap. Legalitas, piagam syukur, ada, piagam kemenang, ada, piagam yang mungkin yang jarang itu piagam dari pengelola pendiri, ada.
SK dari Takmir atau mungkin sertifikat dari Takmir yang menyatakan bahwasanya TPA Al-Fajar berdiri tanggal ini bulan Takmir. Kita tangani Takmir sama direktur TPA. Ada sertifikatnya ya? Nah, tidak. Sip. Nah, itu nanti beda nanti nilainya. Tempel. Ketika ditempel nanti nilainya bisa maksimal, kalau di buku nanti ya kurang lah begitu. Nanti teknisnya nanti ada dua, yang asli tadi di scan, kemudian scannya ditempel, yang asli itu di buku nggak apa-apa, diampap seperti tadi. Seperti yang saya tadi juga, yang saya mungkin fotokopiannya nggak apa-apa. Ya saya tabel tadi ya, sama legalitas tadi nggak apa-apa. Iya piagam syukur. Ya mungkin saat ini mungkin dalam proses atau mungkin sudah diambil oleh daerahnya yang belum punya. Kan kemarin ada yang ikut toh, ada yang ikut secara bareng-bareng reguler. Piagam syukur yang dari provinsi. Udah bawa semua. Di Ngambak itu merah itu. Piagam syukur itu. Pernah ditempel kan? Ya dari wilayah itu yang kemarin nanti ada apa? Sudah ya? Nah, di Figura. Itu ya. Itu ya dari waktu ke wilayah. Jadi paling enggak nanti ada 3. Ada 3 itu paling enggak ya. Kemenak yang dulu mungkin hijau. Kalau yang diperbarui monggo yang segar tingginya, gitu, itu nanti monggo. Kemudian yang kedua dari apa? Dari wilayah, yang ketiga dari Takmir atau dari pengelola, itu bisa. Kalau mau tambah lagi dari AMM Kota Kediri, ada ya, siap. Jadi aktif mengikuti kegiatan lembaga pembina, kegiatan lain aktif ya, yang itu kita rayon, Kodam aktif. Ini buktinya apa? Buktinya mungkin nanti undangan tadi seperti ini, di screenshot, cetak. Nah itu bisa. Hilang ya nanti minta asik loh, tulis. Tertib administrasi dan laporan keuangan ada ya? Ya jelas ada. Tinggal pilih nilainya berapa, 50 atau 100 atau 25. Pertemuan wali ada setiap sebulan sekali. Wah alhamdulillah ini ya. Sama saya malah per semester pas tahun rapot. Ya apa-apa. Ada petugas administrasi sendiri, TU sendiri? Ada. Nah ini bagus ya, jadi ada pas seperti itu. Kemarin yang sewon Al-Muhajirin itu masih seperti itu. Jadi ustadznya itu tinggal gas ulang. Sing administrasi ono dhewe, terus sing golek dana ono dhewe. Mereka sebulannya paling enggak mendapatkan 5 juta. Perumahan di perumahan itu ya. Jadi ustadznya enak, ustadznya dan fasilitasnya udah bagus gitu. Itu akreditasi yang kedua. Yang pertama ini dapat B 1.800, kemudian kemarin A itu 2.700 berapa? Dulu belum punya gedung, kemarin udah punya gedung. Nah, jadi bedanya seperti nanti di tempat belajar atau ruang belajar nanti ada ini. Kemudian prinsip pengelolaan. Nah di sini prinsip pengelolaan itu ada yang berbasis masyarakat, partisipasi atau mandiri. Kalau mandiri ya TPA yang melakukan diri, gitu. Orang mau sing make up, gitu. Itu. Tapi kalau partisipasi nanti ada sebagian sih istilahnya berpartisipasi, gitu. 1-2 orang dibilang mungkin sekolah jiran atau ada tokoh masyarakat yang peduli, gitu. Nah kalau berbasis masyarakat itu nanti ditopang oleh tokoh-tokoh masyarakat, takmir, kemudian ada lembaga lain, ya. Bisa seperti itu, ya. Kemudian dalam kepengurusannya pun, ya, itu ada
Saya nanti ada pembina, penasihat, termasuk Pak Biko itu masuk dalam situ. Ketika rapat-rapat itu nanti beliau-beliaunya juga hadir. Nah itu berbasis partisipasi masyarakat. Seperti itu ya. Jadi gimana ini monggo nanti bisa dicek di jurinya apakah masuk berbasis masyarakat, partisipasi atau mandiri. Ya, yang berbasis masyarakat ya paling nilainya 80 sampai 100 lah. Gitu ya. Oke. Terus periodisasi pengurus. Ada perjanjian nggak? Apa rusak? Awasnya gimana? Keselip. Tapi kan ada setiap berapa tahun, istilahnya apa ya? Ganti jeneng. Misalnya 2020 sampai 2025 si A, 25 sampai 30 si A menang, kan? Tapi ada periodisasi berapa kali tahun, istilahnya ganti. Walaupun orangnya itu juga. Kebanyakan gimana kebanyakan? Sama. Ya, termasuk saya juga. Saya itu dari 2020 jadi 20 tahun nih, 20 tahun lebih. Tahun 2000 sampai sekarang masih saya, tapi 5 tahun sekali ada pemilihan. Ini saya pilih saya terus. Tapi sekretaris sama bendara ganti. Gitu ya. Monggo nanti itu bisa. Ada terprogram, ada tidak tentu, belum ada periodisasi yang monggo tidak pilih. Nah, tempat belajar ada masjid, rumah, gedung sendiri. Kalau gedung sendiri nilai 100, masjid itu atau musola, masjid, sekolah 50, rumah itu 25. Ya kalau gedung sendiri 100 tapi ya. Kantor ada data dinding. Data dinding termasuk mungkin profil ustaz, mungkin profil unit, mungkin tingkat kehadiran santri, tingkat kehadiran ustaz dan sebagainya. Sarana dan prasarana belajar, meja ada, tikar ada, kemudian laptop ada, seperti ini tadi mungkin. Meja. Paling nggak alat peraga itu ada, termasuk di sini ada alat peraga. Misalnya yang klasikal itu klasikal besar, ada ya. Nah, mungkin poster sholat, poster wudhu dan sebagainya itu ada. Kemudian tempat dan sarana bermain, ada nggak kira-kira tempat bermain, sama mainannya? Drakon apa kayak gitu. Tradisional tuh ya. Gede kan gede ya. Ya, bisa ya. Ayunan biasanya ayunan nih. Ayunan nanti ada. Ruang belajar. Nah di sini ada masal, bersekat dan berkelas. Masal itu mungkin di Serabis itu masal, di sini mungkin masal. Nah sekat itu adalah yang bisa dipindah pakai triplek, gitu. Ketika pas masuk pakai triplek dulu sekali triplek. Kalau sudah selesai dipinggirkan, itu bersekat. Kalau berkelas itu sekatnya udah tetap tembok, jadi ruangan tersendiri. Ya, kelas TKA sendiri, TKA B sendiri dan sebagainya. Kalau dicek disiplinnya masuk yang mana? Perpustakaan ada, buku-buku ada, itu jangan amal ustaz setiap datang mengajar, boten. Bulanan, belum diprogram setiap kali datang, belum. Ya, monggo nanti dari program, nanti dikomunikasikan dengan pihak pengelola. Rata-rata berapa di sini? Per bulan aja. Bisa 500? Bisa mungkin itu, bisa mungkin dengan koordinasi dengan masyarakat juga bisa itu nanti. 300 ada 300 per bulan ada. 300 ada. 200 150 ada ya. Nah, kalau enggak itu 150 kan. Karena kalau di tadi 3 kali toh, 3 kali kemudian 1 bulan itu 12, berarti kan 120. Katakanlah bonusnya 30.000 lah, berarti ada 50.000. Itu udah bagus tuh ya.
Jadi di sini ada kriterianya 20.000 ke atas, 10.000 sampai 20.000 dan 10.000. Total kali datang ya. Saya yakin di sini bisa kalau nanti teman-teman ustadz itu apa mengkomunikasikan dengan pihak takmir, pihak masyarakat seperti itu. Pihak wali juga nih, karena wali itu memang menjadi salah satu apa ya peranan penting. Ya. Nah wali ini acuh, ya nanti kita tetap acuh. Ya. Ini wali nanti peduli, insya Allah peduli kita aja. Ya. Terakhir ada SPP santri. Ada variasinya berapa? Ada 3.000, 4.000, 5.000 per bulan. Wah, alhamdulillah ini 2.000. Bagus 2.000 per bulan. Bisa rutin itu, Bu? Bisa rutin, Bu? Nggak rutin. Alhamdulillah ya, alhamdulillah. Ya. Kalau ada SPP berarti nanti ada ikatan wali. Ada ikatan wali. Itu memang harapannya seperti itu. TPA tidak tapi ada ikatan walinya. Itu memang yang diharapkan. Ya, dari situ nanti bisa untuk sebagian untuk bisa tadi. Ya. Selain untuk menyiapkan kelengkapan di TPA seperti buku, ikro dan sebagainya. Kalau di unitnya jenengan, kalau ketika santri itu lulus ikro, misalnya lulus ikro 3, untuk mendapatkan ikro 3 gratis atau enggak itu atau beli sendiri? Beli sendiri. Oh, untuk tidak apa itu, okay? Tinggal nanti teknis pengelolaan di DKA saja. Kalau tempat saya itu jadi ada SPP walaupun tidak banyak, ada yang milih 5.000, 10.000 per bulan, ada masuk itu nanti kita belanjakan buku-buku tadi, mungkin ikrok, mungkin kartu prestasi, mungkin Al-Quran. Ketika sampai sudah naik tingkat jilid 1 ke jilid 2, nanti ikroknya tinggal ngambil aja, nggak banyak gitu ya. Nah, kita menggunakan infak tadi itu kalau apa kemampuannya emang bisa, tapi kalau enggak ya nanti monggo dari konsekuensinya dari teman-teman ustadz dan juga nanti dari pengelola itu. Ya, monggo tadi sudah dihitung berapa jumlahnya? Mahal ya. Ya, di rata-rata berapa kira-kira? 50 lah, 50 kali 30. Nah, 1.500 loh. Berarti udah B loh. Berarti bisa yakin maju akreditasi? Insya Allah. Siap. Sini jatahnya bulan Mei, ya? Bulan Mei, tanggal 4 tanggal 4 Mei. Yang sudah tadi Al-Ikhlas Bayanan, tapi belum saya fikir. Tapi kemarin sudah beli mau ke sana, tapi sana ada kegiatan sehingga kita ambil lagi. Nanti mungkin nanti ketika nanti ada yang menemani, masih ada satu lagi, karena satu kali akreditasi itu ada 2 unit ya. Setiap Sabtu lagi. Jadi tim dari asesor dari wilayah itu ke Bantul akreditasi itu setiap Sabtu lagi, jamnya sore hari ya. Nanti tadi sudah menilai diri sendiri, sudah tahu kemampuannya, tinggal nanti ditingkatkan. Ketika nanti ada data masuk ke kami, nanti kita tetap membimbing untuk sampai ke tingkat akreditasi. Dan fasilitas dari Bakoda nanti yang pertama mungkin benar selamat datang, itu nanti Bakoda yang membuatkan. Semuanya ada. Terus nanti ada subsidi snack pas hari H. Subsidi snack pas hari H. Jadi hari H itu nanti unit hanya menyiapkan snack saja, tidak makan besar. Ya untuk seperti besarnya dan mungkin tamu yang diundang pada saat hari H. Karena nanti pada hari H itu nanti diharapkan nanti yang diundang itu tidak hanya ustadz-ustadznya, tapi juga ada tokoh masyarakat termasuk takmir juga, bahkan tim wali juga bisa. Karena di sini nanti tim asesor akan memberikan masukan terhadap hasil penilaian tadi yang bisa nanti mengenai. Jadi yang bisa nanti sasarannya itu adalah takmir atau wali atau mungkin tokoh masyarakat atau pejabat. Kalau di sini wilayah Pak Batul setiap kelurahan sudah menganggarkan belum TPA?
Belum. Nah itu salah satunya nanti ketika nanti pas hari H itu nanti mengundang Pak Lurah, Pak Camat, Pak Gubernur, itu nanti ada masukan, ya. Agar apa? Agar pemerintah desa itu menganggarkan alokasi untuk PPA. Gitu. Pada itu baru Triharjo sama Satu Harjo teman saya. Kemarin tahun kemarin 2022-2023 itu sekitar 12,5 juta. Tapi wujudnya nanti kita mengadakan kegiatan, kita kemudian konsumsinya diambilkan dari situ sama pematerinya. Gitu. Oke? Jadi fasilitasnya itu dari Bapeda plus nanti papan nama ketika nanti sudah ada hasilnya. Ini seperti ini, nanti terakreditasi B nomornya berapa, seperti itu. Seperti itu ya. Jadi fasilitas dari Bapeda seperti itu. Jadi jangan sampai nanti pas hari H itu ada makan besar itu dari Bapeda mulai dengan sangat tidak menyediakan. Subsidinya sebesar 250.000 untuk snack. Jadi nanti kita serahkan musik uang 250.000 nanti untuk subsidi pengadaan snack pada hari H. Gitu ya. Nah, betul. Nanti ketika sudah menyusun kemudian menjumlah ada berapa nilainya, ternyata unit saya masuk nilai, berarti siap untuk maju gitu. Kita tunggu nanti informasinya, nanti kita koordinasi juga dengan yang kualitasnya bisa maju atau enggak seperti itu. Karena bulan Mei itu kayak setelah Lebaran ya. Mungkin nanti waktunya bisa masuk atau mundur seperti itu. Itu secara singkat seperti itu. Mungkin nanti lain waktu bisa sambung. Mungkin ada pertanyaan, monggo. Siap, untuk wisuda itu nanti bisa di planning gitu, di planning tiap unit, ya, itu nanti bisa. Nah, pesertanya itu nanti bisa, ya, bisa dari santri yang lulus jilid 6, bisa. Itu nanti kan ketika lulus jilid 6 ada ujiannya, itu ujian ETA, ya, ujian ETA itu nanti tidak hanya pada halaman itu saja. Tapi nanti bisa ditambah dengan materi hafalan seperti saja satu. Betul ya? Ketika lulus nanti dapat di wisuda, ya. Targetnya apa? Targetnya ya santri itu bisa membaca Al-Quran jilid 6 ketika lulus, kemudian bisa hafal bacaan sholat, hafal surat-surat pendek, Anas sampai Al-Qur'an, kemudian doa sehari-hari yang 13 dari bangun tidur sampai tidur lagi. Kemudian ada ayat pilihan itu paling ada 2. Ayat kursi sama Al-Isra 23-24. Wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyah. Itu aja targetnya. Jadi setelah itu nanti santri baru masuk ke yang tingkat TTA. TTA nanti ke yang Al-Qur'annya. Ya mungkin di atas tidak ada. Nanti bisa yang wisuda itu yang juz 10. Yang sudah juz 10 nanti bisa di wisuda. Atau juz 20 nanti bisa di wisuda. Nah, waktunya nanti bisa semesteran, ya. Tiap semester, monggo mau bulan Juni atau bulan Agustus, September, Desember nanti monggo. Atau mungkin menyesuaikan pas hari santri nanti monggo. Seperti itu ya. Jadi giatnya di unit itu tergantung dari dari program unit tersebut, termasuk kalender pendidikan. Ada pendidikannya. Kan pertama kali mungkin di awal-awal tahun ini kan ada pembuatan kalender pendidikan. Itu berisi apa? Berisi kurikulum dan jadwal kegiatan tadi. Itu ya, sudah bisa di
Nah, jadi intinya nanti targetnya nanti santri itu bisa membaca Al-Quran gitu aja. Kalau yang Al-Quran nanti targetnya sudah membaca sampai juz 10, juz 20 sampai khatam. Terus yang pelatihan itu mungkin nanti pelatihan S1 itu nanti akan mengadakan rayon. Jadi rayon mengadakan pelatihan, terus nanti meminta Batkoda untuk pematerinya. Nanti itu nanti pemateri akan rawuh nanti untuk memberikan pelatihan. Entah itu 1 kali, 2 kali, 3 kali, nanti tergantung dari penyelenggara rayon. Oke. Nah terus nanti setelah cukup, misalnya 4 kali pelatihan, itu nanti baru ujian. Ujian nanti kita serahkan ke tim asesor dari bidang-bidang wilayah. Itu ya. Nah, itu ya. Ujiannya sendiri itu nanti 40.000 itu. Ya. Nah, yang pelatihannya nanti mungkin ada hitung-hitungan sendiri mungkin nanti dari bagian rakyat mungkin nanti bisa menghitung sendiri. Mungkin untuk snack berapa kali begitu kan. Kalau 4 kali ya mungkin bisa dianggarkan 40.000, kemudian nanti kalau yang lainnya nanti mau begitu. Jadi nanti yang pelatihan S1 itu nanti yang mengadakan tempatnya sudah di rayon. Itu. Kemudian yang S2 itu nanti Batkoda itu yang mengadakan. Ya, gitu. Nah, Batkoda itu juga mengenal ini terlaksana ya. Di bidang diklat itu mengadakan KTA, kursus tartil Al-Quran, termasuk mungkin pendalaman masalah sehari-hari, materi-materi ya. Ya nanti ditunggu saja nanti ketika setelah pemilu mungkin nanti ada gebrakan dari bidang diklat nanti. Ya. Itu ya Bu, mungkin masalah pelatihan nanti monggo nanti koordinasi dengan pihak kalian saja seperti itu. Monggo yang lainnya. Ada sekolahnya itu mempengaruhi apa disamakan dengan yang dengan akreditasi gitu. Betul. Jadi di sini supervisi ini cuma dari kita saja, yang istilahnya menilai. Nanti tidak dicantumkan dalam akreditasinya. Jadi istilahnya supervisi ini untuk laporan saja. Jadi mungkin kami dari Batkoda nanti silaturahmi ke sini. Kemudian mau menanyakan perihal supervisi ini, lalu nanti kita laporkan ke wilayah. Nah, ketika wilayah sudah oke, ya oke, lanjut gitu. Makanya kan dari kami Batkoda itu kan awalnya kan kita silaturahmi ke unit dulu, ya. Nah, ketika di unit itu kan kita menawarkan dengan pendampingan, dengan pembimbingan. Nah, ketika unit ya oke, mau, ya udah nanti kita laporan ke wilayah. Dan misalnya unit tersebut siap untuk diakreditasi pada tanggal ini, bulan ini, tahun ini seperti itu. Jadi ini enggak pengaruh nanti ke nilai akreditasi. Tapi itu hanya meyakinkan tim asesor untuk melanjutkan ke akreditasi yang poin 1 sampai 30 tadi. Gitu ya? Bisa dipahami? Nih. Ini dari sini ya, materi S1 dari sini nanti. Ini. Yes. Apa? Sebetulnya perlu itu. Itu 5 tahun sekali juga ya. 5 tahun sekali juga. Ya. Ya nanti sama dengan ujian tadi. Ya. Bisa, nanti bisa diupdate, bisa nanti sementara waktu mungkin nanti kalau memang belum ada barengan atau gimana nanti mungkin. Sebenarnya kalau dengan bukti tadi, gitu, bukti yang misalnya bisa ke S2A, mungkin nanti nggak bisa itu. Ya. Dengan catatan ya tadi mungkin nanti ketika pas S2A mungkin ya harus konsentrasi betul. Ya tergantung nanti dari tim S2A, S2-nya itu nanti gimana gitu.
Sebenarnya kalau S2A itu penyelenggaranya itu Batkoda. Jadi Batkoda yang mengadakan kegiatan, saya yang mengadakan event. Ada pengumuman dari Batkoda bahwasanya Batkoda Bantul akan mengadakan pelatihan S2A plus ujiannya. Itu, nanti itu di share ke rayon-rayon, baru nanti dari rayon sampai unit baru bisa mengajukan. Nah, selama ini mungkin kita belum, karena mungkin kemarin tahun 2023 itu dikejar udah. Terus terakhir ini pasti kan. Mungkin nanti setelah ini kemarin baru rasa-rasan nanti mau mengaktifkan sekretariat baru di Masjid Agung, karena di sana sekarang sekretariat baru di sana. Jadi nanti mungkin pelatihannya di ruangan sekretariat atau mungkin nanti di Serang di itu bisa saja. Soalnya banyak juga yang menanyakan dari Pajangan juga, dari Pondok juga ada, dari Kretek juga kemarin ada, dari Bangun Tabung juga ada. Oke, nanti ditunggu aja nanti setelah pemilu paling nanti. Sampai nanti siap. Nanti selagi nanti unit istilahnya menghubungi Batkoda kapan mau ada istilahnya kunjungan, monggo. Jadi kita siap. Sampai nanti hari-harinya. Tidak dibatasi per bulan 1 kali enggak, tapi ketika per bulan mau 2 kali monggo. Besok tanggal 27 itu kami ke Balikpapan. Sebulan yang lalu kita ke sana untuk nanya apakah bersedia. Terus tapi dengan catatan besok tanggal 27 kesini lagi ya Pak. Jadi kontinu nggak apa-apa Bu. Siap, insyaallah siap. Justru dengan seperti itu, dengan permohonan dari unit, kami malah senang. Jadi unit ada kekurangan, terus dikonsultasikan, kita memberikan solusi. Nanti unit ada hasilnya, dilanjutkan, bagus. Untuk pendampingan tetap kita secara kontinu bisa. Siap. Ya, ini sementara juga siap. Sambil nanti mencari data-data yang di unit, berkas-berkas yang di unit. Ini masuk nanti misalnya masuk piagam tadi masuk yang saya masukkan gitu aja. Jadi enak daripada nanti itu terjemuk jadi satu, dia bilang-bilang makanya ini tak buat nanti praktis aja. Nih, ada lagi? Monggo. Nah, tergantung unit. Kita siap mau malam, oke. Bener. Kertapatan kemarin kertapatan ya setelah maghrib sampai jam 9 malam. Yang mau akreditasi besok bulan Februari tanggal 24. Itu. Bener. Terus besok malam Rabu ke Jetis, insya Allah. Ya kan? Ya nanti dari unit pengennya sore siap. Ya toh? Pagi kemarin pagi itu juga kita siap. Ya, intinya kita koordinasi ketika nanti saya ada luang sana siap, oke gitu aja. Masalah siang, pagi, sore, enggak. Nanti bisa terakhir dulu nggak apa, gitu. sekarang berarti bisa tanggal 4 bisa nih. 4 Mei. Karena yang nggak apa-apa misalnya yang seranggaan kemarin sudah akreditasi kemarin sore itu cuma 2 bulan nih, cuma 2 bulan siapnya mengatakan siap itu, terus kita kejar terus sampai kemarin itu saya mendampingi sampai jam 11 malam ya, di TPA-nya itu sampai 3 kali, 4 kali kan. Itu saya cerak itu kan. Dari Guntur tekan babaan sana. Ya apa-apa gitu. Jadi 2 bulan itu mereka kemarin sukses untuk akreditasinya.
Kretek kemarin juga sekitar 3 bulan. Kasihan itu malah hampir 1,5 bulan kayaknya. Awalnya nggak mau terus aku orang lebih ini ya udah nanti saya tak kesana dulu lihat kondisi TPA-nya seperti apa, kira-kira nanti gimana, kalau udah oke nanti tak bantu. Akhirnya juga mau, akhirnya sukses akreditasi dapat 1.800-an. Maunya kan itu, jadi awalnya itu pada takut dulu ngomong. Sebenarnya kalau itu diawali dengan velocity itu nanti nggak akan terasa lengkap kok itu, kan? Karena katakanlah mungkin jumlah santri toh jelas biasanya sudah ada di form itu sudah ada toh. Katakanlah memakai buku yang folio itu tinggal masukkan sini aja itu toh, atau mungkin di buku tulis biasa masukkan saja di sini, kan nggak terpotong-potong, tinggal ini. Nah, nanti kita rekapnya gini, rekapnya jumlah santri misalnya 50, itu yang putra berapa, putri berapa, itu. Yang TKA berapa, yang TPA berapa, gitu. Itu. Masalah teknis di lapangan nanti bisa dibuat santai gitu aja. Nanti pas hari-harinya itu nanti juga enak kok itu timnya nggak istilahnya sepanan nggak, jadi dibuat sampai guyon-guyon gitu, nggak seperti di SD, SMP, SMA. Bayangannya kan itu bayangannya aku kasih dulu bahkan ketika satu tim asesor menanyakan bab ini misalnya bab A, cuma santri, nanti yang menghadapi 2 orang, 3 orang nggak apa-apa. Jadi tidak harus direktur sekretaris bendahara nggak apa-apa, tapi tim itu bisa menghadapi tim asesornya bareng-bareng mereka saling mendukung. Rapopo, nggak apa-apa itu. Nggak mungkin dari teman-teman yang jadi teman-teman di PH mungkin nanti bisa mengawali ini. Soalnya jadi Pak Ketua organisasi undang mau itu ada lagi apa? Iya, siapa nih? Siap tuh. Ketika mungkin di sini, jadi intinya gini, ketika nanti misalnya bulan April itu tanggal 4, Mei tanggal 4 jatah di Bantul itu pas nggak bisa nih, belum siap. Tapi nanti mau ke bulan Agustus, padahal di bulan Agustus ada jadwal sekarang itu Agustus itu Sandel Sabtu lebihnya. Nah nanti yang Bantul sini bulan Agustus tapi tidak Sabtu lebih, itu bisa. Tergantung nanti kesiapan unit kapan, nanti kita laporkan ke sana. Timnya siap, hari akad pun siap. Jadi tidak harus Sabtu lagi jelas itu jatahnya Bantul kan. Tapi ketika nanti unit itu maunya akad, dengan akad pas bayi gampangannya dan minggu kabeh, monggo nggak apa-apa, timnya siap. Nah, gitu. Jadi unit yang mempunyai konsekuensi untuk menentukan kapan hari-harinya. Tapi yang jelas yang Bantul itu Sabtu lebih jatah dari sana. Gitu. Jadi untuk yang bulan tahun ini yang besok Februari hanya bangun kapan, Maret itu datanya nanti nggak ada karena pas puasa itu datanya Sabtu lebih, April itu juga nggak ada, Mei itu Bantul, Juli itu Jenis ya, terus Juli mau Giri, Agustus Sanden, September nanti Sebayu, Oktober nggak ada nih. Terus November nanti Bambang Puro, terakhir Pilingan Desember aja. Ya. Itu mungkin ada lagi? Itu saya. Ya.
Kevin 0878 enak nomorku 0878 3939 3377 0878 3939 3377 ya, Pak Kevin dari Batku Bantul. Sama? Iya. Ini nanti ada tambahan dari pihak lain, nanti ngomong nanti gimana baiknya untuk proses seperti ini, pembinaan seperti ini berkelanjutan nanti ngomong nanti kita manut saja untuk pembinaan ke unit. Oke. Ini dari saya, kemudian banyak salah mohon maaf, dimaafkan, dan mari kita selalu berikhtiar untuk mensiarkan agama lewat TKA TPA. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada Pak Ustaz Arifin Hasan yang sudah memberikan materi. Ya, gimana Bapak Ibu sudah ada gambaran ya? Dari ceritanya lagi. Al-Fajar 5 tahun, 12 tambah 5 ini berarti berapa? Lebih good, tak lagi. Ya, ingat dulu Al-Fajar itu dulu direkturnya pas Pak Trio Kastopo. Kebetulan beliau nggak hadir kemana ya? Oh gitu, mungkin bisa sharing kalau beliau sudah hadir gitu. Mungkin ada yang mau yang bisa di-sharingkan dari TK Al-Fajar. Ya, mungkin Mas Said ya dulu pas administrasi ya, nanti bisa sharing ya. Kemudian dari yang sudah itu TK Dawah itu juga sudah, nanti Mas Said bisa sharing juga. TK Dawah PP juga sudah. Sudah lama banget ya. Yang belum lama itu Fajar ya 2018. Dulu masih di sini ya, karpet yang pakai itu ya. Terus pinjam sana sini itu masih ingat ya. Mungkin bisa diceritakan Mas Aib, monggo. Sebelum ke lain-lain Mas Ustadz Syahid nanti yang mungkin yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.